Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana teman-teman? Masih pada semangat gak nih? Jadi, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Lutfia Julwani dari Teknik Sipil 2019. Di sini saya akan memandu acara dalam pemaparan materi tentang mekanisme pemilu yang akan dipaparkan oleh Kak Noviana Misnanisa. Di sini saya juga nggak sendirian loh, saya ditemenin oleh teman saya selaku moderator yaitu Bang Adit. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita kenalan dulu oleh Bang Adit melalui CV-nya. Saya akan bacakannya ya. Dari CV Bang Adit, nama Bang Adit yaitu Aditya Adi Nugraha. Pekerjaannya mahasiswa, statusnya belum, dan pastinya keluarga negaraan. Dari pendidikan TK, IT Raidatul Huda, SD Negeri 2 1 SYW B Paskibra SMA N 1 Ciawi Gebang. Dari 2020 sampai 2021 yaitu pengurus Himpunan Mahasiswa Kuningan UNJ. Dari 2020 sampai sekarang Biro Kestari Sekretaris Umum KPM UNJ. Pengalaman kepanitiaan Bang Adit banyak banget nih. Dari acara Family Day KPM UNJ, acara Ruat KPM UNJ, acara sosialisasi kampus Himaku UNJ, sampai acara PKMP Teknik Sipil UNJ. Nah, untuk mempersingkat waktu, kepada Bang Adit, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada MC yang atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memandu diskusi pada siang hari ini. Di sini ada NIM dan NIM email serta nomor telepon yang terlampir. Kemudian ada alamat rumahnya di Perum Pakujaya Permai, Blok A 15, nomor 8 RT 03 RW 05, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Kemudian moto beliau adalah masuk surga Firdaus predikat komplek. Kemudian di sini ada pendidikan formal dari mulai SD sampai sekarang itu S1 Biologi Universitas Negeri Jakarta. Kemudian juga di sini banyak sekali pengalaman organisasi dan kepanitiaan. Salah satunya yaitu beliau pernah mengikuti kepanitiaan sebagai Majelis Tinggi Mahasiswa UNJ sebagai jabatannya Kepala Badan Kaderisasi pada tahun 2020 sampai 2021. Dan masih banyak lagi pengalaman kepanitiaan lainnya. Kemudian beliau juga pernah menjadi pemakalah atau presenter dalam kegiatan South Asian Mobility, penyelenggaranya yaitu Universitas Negeri Jakarta, Universitas Teknologi Malaysia, King Mongkut University of Technology. Kemudian ada penghargaannya mulai dari penghargaan internasional, nasional, dan regional. Salah satu penghargaannya, salah satunya yaitu juara 3 penulis artikel yang diselenggarakan oleh CMC Acrofora pada tahun 2018. Kemudian ada prestasi regionalnya, yaitu salah satunya juara 1 debat tingkat SMA sederajat se-Jabodetabek yang diselenggarakan oleh Debat Lingkungan Hidup Galas Research Competition Kelompok Ilmiah Remaja se-Jabodetabek pada tahun 2013. Nah, itulah riwayat dari Kak Noviana Misnanisa pada pemateri siang hari ini. Namun, tidak perlu panjang lebar lagi, mari kita simak materi hari ini, yaitu mengenai mekanisme pemilu. Kepada Kak Noviana, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Adit atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman sipil gitu ya, terutama kepada panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk pada akhirnya hari ini untuk sharing-sharing kepada peserta PKMP sipil gitu ya mengenai mekanisme pemilu.
mungkin adanya saya di sini bukan berarti ilmu saya lebih tinggi daripada teman-teman. Bisa jadi teman-teman di sini ataupun panitia di sini lebih mumpuni daripada saya gitu. Jadi di sini saya hanya bisa sharing-sharing aja mengenai mekanisme pemilu secara ilmu dan pengalaman saya. Kalau misalnya nanti ada kurangnya mungkin bisa ditambahkan. Oke, mungkin bisa langsung tolong share screen PPT-nya. Baik, kita langsung mulai aja mekanisme pemilu. Ya, kita next. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa komponen-komponen dari perangkat pemilu itu sebenarnya ada DKPP, ada peserta pemilu, ada Panwaslu, ada KPU, dan juga ada pemilih, di mana dari kelima perangkat pemilu ini dia memiliki jobnya masing-masing, tugasnya masing-masing gitu ya, yang nantinya akan bahas di slide selanjutnya. Oke, boleh next. Ya, jadi pemilu sendiri ini sebenarnya tujuannya pasti untuk memilih calon ketua gitu ya, memilih anggota legislatif yang nantinya akan bergenerasi seperti itu. Karena yang pasti kita tahu bahwa Opmawa gitu ya, Opmawa yang ada di UNJ akan terus bergilir setiap tahunnya. Nah, di pemilu sendiri itu sudah dicantumkan pada peraturan Opmawa UNJ nomor 3 tahun 2016 yang mengungkapkan bahwa tentang pemilihan umum lembaga eksekutif mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan peraturan Opmawa UNJ, kemudian juga telah dibahas di PO UNJ khususnya di Pilex di nomor 4 tahun 2017 tentang pemilihan umum lembaga legislatif mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Nah, yang perlu kita ketahui bersama bahwa pemilu ini bukan hanya untuk memilih bidang eksekutif saja, namun juga ada pemilu legislatif seperti itu. Mungkin bisa next selanjutnya. Nah, ini jabatan yang akan melalui pemilu gitu. Jadi kita pemilu itu dibagi menjadi dua, teman-teman sekalian, yaitu ada pemilu eksekutif dan juga ada pemilu legislatif. Nah, pemilu eksekutif ini adalah pemilihan ketua BEM, BEMP, BEM fakultas gitu ya, ataupun ketua BEM universitas yang berpasangan. Kemudian juga ada pemilu legislatif. Nah, pemilu legislatif ini sebenarnya memang harusnya dalam tahap pemilihan gitu ya. Karena sebenarnya kalau misalnya kita disediakan kan ya surat suara yang isinya partai-partai dan di situ banyak sekali pilihan-pilihan wakil rakyat seperti itu. Namun sayangnya di UNJ sendiri kurang minat gitu ya, kurang minatnya di bidang legislatif sehingga kursi yang disediakan legislatif gitu tidak memenuhi sehingga tidak diadakannya pemilu legislatif. Jadi kadang-kadang teman-teman mahasiswa baru gitu ya hanya mengetahui bahwa pemilu itu hanya untuk memilih ketua BEM saja, padahal seharusnya dibagi menjadi dua, pemilu eksekutif dan juga legislatif, dan salah satu legislatifnya itu adalah memilih anggota legislatif yang nantinya mereka akan berkontribusi di LLMP ataupun BPM ataupun MTM UNJ seperti itu. Oke, boleh next. Nah, di sini teman-teman harus tahu tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu gitu ya. Meskipun kita mungkin ada yang baru mulai gitu ya, umur 17 tahun gitu ya, kita baru bisa memiliki hak suara untuk mencoblos gitu ya, tapi saya yakin teman-teman di SMP dan di SMA-nya dalam pemilihan ketua OSIS pasti sudah merasakan gitu ya bagaimana caranya pemilihan umum kayak gitu. Ini kan kita kan apalagi kita di kampus, kita miniatur negara, kita juga seharusnya lebih tahu bagaimana sih cara pemilu yang benar itu gitu ya. Yang pertama teman-teman harus ketahui bahwa pertama itu adalah pembentukan pansel atau panitia seleksi. Nah, nanti kita akan bahas apa aja syarat menjadi pansel dan bagaimana tugas pansel. Nah, setelah dibentuknya pansel, panitia seleksi akan pembentukan DKPP dan pemilihan ketua DKPP. Nah, ketua DKPP ini hanya ada di tingkat universitas DKPP. Jadi biasanya terdiri dari 3 orang, dari eksekutif, dari legislatif, dan satunya lagi adalah mahasiswa umum. Nah,
DKPP sendiri ini tidak ada di tingkat prodi, tidak ada di tingkat fakultas, karena DKPP ini adalah salah satu perangkat pemilu yang paling tertinggi. Nah, kemudian juga ada pembentukan Panwaslu dan Ketua Panwaslu. Panwaslu ini ada di tingkat prodi, fakultas, maupun juga universitas, yang nanti akan kita bahas apa aja sih syaratnya yang menjadi Panwaslu gitu. Kemudian setelah semuanya terbentuk, kemudian pemilihan ketua KPU yang diseleksi oleh Pansel gitu ya. Jadi ketua KPU ini juga ada dari KPU Prodi, ada KPU tingkat fakultas, dan juga ada KPU tingkat universitas. Kemudian setelah terbentuknya ketua KPU, biasanya ketua KPU akan eksekusi, yaitu oprek pendaftaran panitia KPU. Nah, panitia KPU ini juga biasanya isinya dari prodi, fakultas, dan juga dari universitas gitu. Tapi kalau dari universitas sendiri itu terbuka untuk mahasiswa dari prodi, fakultas maupun universitas kayak gitu. Tapi sebaliknya biasanya kalau misalnya KPU prodi hanya dari prodi saja, KPU fakultas bisa tuh dimasukin prodi dan juga fakultas seperti itu. Nah juga dalam pembentukannya biasanya nantinya ketua KPU akan memilih siapa saja sih yang akan menjadi koor-koor di bagian dari KPU itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kalian sudah tergabung di bagian KPU, itu biasanya kalian harus nonaktif dari organisasi dan harus bersifat netral, tidak mendukung salah satu calon seperti itu. Kemudian setelah pembentukan KPU, sosialisasi gitu ya, pembekalan penyelenggara pemilu kepada teman-teman yang nantinya akan memilih gitu. Biasanya sih kayak pencerdasan gitu ya, supaya teman-teman kita yang di luar KPU, di luar Panwaslu, Pansel, dan DKPP ini mengerti bagaimana sih caranya pemilu dan bagaimana sih cara pemberkasan dan sebagainya. Dan itu adalah tugas dari teman-teman KPU yang nantinya akan menjelaskan. Kemudian setelah pencerdasan, pembekalan untuk penyelenggaraan pemilu, kemudian ada pendaftaran peserta pemilu. Nah, pendaftaran peserta pemilu ini ada dua ya, ada eksekutif dan juga ada legislatif. Nah, eksekutifnya ini adalah si calon ketua ya, calon ketua ataupun calon wakil ketua BEM seperti itu ya, yang nantinya akan diseleksi oleh Adhum. Begitu juga dengan teman-teman legislatif yang harus melengkapi berkas ya gitu, melewati jalur pileg, karena legislatif sendiri itu terbagi menjadi dua, ada jalur pileg dan juga ada jalur utusan gitu. Nah, kalau teman-teman yang masuk melewati jalur pileg itu biasanya mereka harus melengkapi pemberkasan persyaratan yang sudah dibuat oleh teman-teman KPU, bagaimana sih caranya untuk memasuki lembaga legislatif seperti itu. Nah, setelah semuanya sudah, kemudian penetapan peserta pemilu. Ketika sudah semuanya teman-teman KPU, biasanya bagian adhum gitu ya. Teman-teman bagian adhum yang nantinya akan nyeleksi pemberkasan dari teman-teman calon ketua BEM dan juga ketua BEM dan juga pemberian nomor urut ketua BEM. Setelah itu semua sudah, kemudian kita masuk ke masa kampanye. Nah, masa kampanye ini biasanya teman-teman ketua BEM ini mempunyai tim sukses dan tim pendukung gitu ya, di mana mereka nantinya ada tim kampanye juga yang nantinya akan membantu meramaikan pemilihan gitu ya, untuk membranding diri si ketua BEM-nya ini. Setelah masa kampanye sudah berakhir, kemudian ada masa tenang sebelum pada akhirnya kita masuk ke perhitungan suara atau pencoblosan seperti itu. Nanti kalau kenapa harus diadakannya masa tenang? Karena masa tenang ini yang nantinya harus bersifat tenang gitu ya, kayak netral gitu. Jangan sampai masa kampanye nih lagi, misalnya kampanye belum dimulai juga, tapi teman-teman sudah curi start gitu, itu nggak boleh. Itu harus ditindaklanjuti oleh teman-teman Panwaslu. Kalau misalnya memang masih ada pelanggaran yang lebih-lebih lagi di pemilu, itu nanti akan ditangani oleh DKPP tingkatan tertinggi seperti itu. Nah, nanti ketika sudah masuki masa tenang, kemudian kita masuk ke perhitungan suara. Nah, ketika sudah pencoblosan dan perhitungan suara, masuk ke masa pengaduan sengketa hasil perhitungan suara. Apabila misalnya ada terdapat kecurangan yang mungkin ada salah satu calon yang tidak terima dengan hasil votingannya kayak gitu, maka ini dikasih waktu gitu ya, masa pengaduan supaya di cross check benar nggak sih ternyata ini ada kecurangan atau tidak. Kemudian terakhir penetapan hasil pemilu yang sudah dihitung dan juga clear gitu ya dari segala pelanggaran ataupun kecurangan gitu. Oke, boleh next.
Kita masuk ke pansel panitia seleksi. Oke, boleh next. Nah, ini teman-teman harus tahu dulu soal aja gitu tanpa harus membaca PO dulu gitu ya. Semua sudah secara gamblang dijelaskan pada PO Pilex pasal 12 ayat 4 bahwa panitia seleksi prodi itu terdiri dari ketua LLMP ataupun utusannya, ataupun kalau misalnya di tingkat fakultas itu BPMF, ataupun kalau misalnya kalau dari di tingkat MTM berarti dia jadi ketuanya ya, ketua MTM ataupun utusannya. Kemudian juga ada ketua BMP ataupun BMF ataupun BEMUN gitu ya, ataupun BPH-nya ataupun ketua prodi. Pokoknya pansel ini berjumlah ganjil, teman-teman. Jadi teman-teman juga pokoknya isi komponen dari pansel ini adalah dari eksekutif, perwakilan legislatif, dan juga ketua KPU tahun lalu sebelumnya gitu ya, supaya dia juga ikut menseleksi siapa sih yang berhak menjadi ketua KPU, seperti itu. Boleh next. Nah, di sini ada tugas-tugas pansel ya, teman-teman. Jadi intinya tugas pansel ini adalah dia yang menyeleksi ketua KPU. Di sini kan juga ada ya dijelaskan di pasal 16 di Pilex PO UNJ, kayak dia membuat syarat administratif bagi calon kandidat ketua KPU gitu ya, mengacu pada PO. Terus dia juga menentukan waktu pendaftaran calon kandidat ketua KPU, yang dia juga mengumumkan pendaftaran calon kandidat KPU, dia menerima pendaftaran calon kandidat ketua KPU, yang melakukan proses verifikasi calon kandidat, dia juga yang nantinya akan mengumumkan hasil syarat tertulis, seleksi tertulis maupun wawancara kayak gitu ya, mengenai mengenai materi-materi yang diseleksikan untuk ketua KPU, seperti itu. Kemudian juga dia yang nantinya akan menilai gitu ya, berhak atau tidaknya ketua KPU ini lanjut gitu untuk sebagai ketua KPU. Biasanya yang dinilai dari segi wawasannya mengenai pemilu, dan biasanya dia sebelumnya sudah pernah menjadi bagian dari KPU itu sendiri kayak gitu. Juga biasanya wawasan tentang kepemimpinan dan sebagainya itu dikembalikan lagi kepada pansel yang menyeleksinya gitu. Oke, boleh next. Ini kita masuk ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu gitu ya. Oke, boleh next. Nah, di sini teman-teman juga harus tahu bahwa DKPP ini terdiri dari 3 orang. Siapa saja DKPP itu? Yaitu Ketua BEM UNJ atau utusan penggantinya, entah itu wakilnya, BPH ataupun sebagainya. Biasanya masih termasuk dalam BPH. Kemudian juga ada Ketua MTM ataupun utusan penggantinya. Biasanya itu juga dia adalah ketua fraksi dari tiap dari fakultas mana kayak gitu. Dan juga satu mahasiswa umum gitu. Kenapa sih DKPP itu cuma ada di tingkat universitas? Karena tadi saya bilang bahwa dalam penanganan pelanggaran pemilu ini tingkatan tertingginya, apalagi masalah kode etik, itu hanya ditangani oleh DKPP. Jadi DKPP ini hanya ada di bagian universitas saja. Jadi di fakultas nggak ada, di tingkat prodi pun juga tidak ada, seperti itu. Nah, kenapa juga harus 3 orang? Yaitu karena memang job desk-nya adalah dia yang lebih mengurusi kode etik gitu ya. Dan kenapa dibutuhkan 1 orang mahasiswa umum? Karena 1 orang mahasiswa umum ini yang nantinya akan menetralkan gitu ya, menetralkan yang dia tidak condong ke eksekutif maupun juga legislatif, sehingga ketika curangan dari teman-teman eksekutif ataupun legislatif, mahasiswa umum salah satu anggota DKPP ini bisa menilai bahwa siapa sih sebenarnya yang salah gitu. Makanya dibutuhkan 1 mahasiswa umum yang tidak berafiliasi ya pada eksekutif maupun legislatif. Tapi kalau misalnya dia ormawa, seperti masih ikut LDK dan sebagainya, KI ataupun di luar itu tidak masalah, seperti itu. Oke, boleh next. Nah, ini ya teman-teman, ada beberapa tugas dari DKPP. Ada 5 tugas. Yang pertama itu pasti melakukan penyelidikan apabila ada kecurangan atau pelanggaran yang terjadi pada pemilu. Entah itu pemilu dari pemilu prodi, pemilu fakultas, maupun pemilu universitas. Kemudian dia juga yang menyelesaikan masalah sengketa pemilu yang tidak dapat diselesaikan oleh tingkat Panwaslu. Jadi kalau misalnya nanti ada kecurangan nih teman-teman, biasanya kan yang menindaklanjuti, apalagi misalnya di masalah administrasi gitu ya, itu biasanya yang menangani pertama adalah teman-teman dari Adhum ataupun dari KPU itu sendiri. Kemudian apabila penyelenggaraan pemilu ini, pelanggarannya ini tidak bisa diselesaikan di tingkat KPU, maka akan dilempar ke tingkat Panwaslu.
Nah, ketika Panwaslu ini tidak bisa menyelesaikan, misalkan memang kejadian pelanggarannya begitu fatal mengenai kode etik, baru dilempar ke DKPP. Dan DKPP ini adalah ibaratnya perangkat pemilu tertinggi ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini dia yang memberikan putusan apabila misalnya ada ada persengketaan gitu ya mengenai pemilu yang mungkin kita masih bingung ini termasuknya pelanggaran atau tidak gitu ya. Kalau misalkan Panwaslu tidak bisa memberikan keputusan, maka akan diajukan ke DKPP gitu, ke tingkat universitas. Kemudian keempat ini adalah menyusun dan menetapkan kode etik, di mana kode etik ini sudah secara rinci telah dibuat oleh DKPP yang dia akan mengeksekusi apabila nantinya akan terjadi pelanggaran kode etik di pemilu UNJ gitu. Nah, yang terakhir ini adalah dia yang menerima pengaduan pelanggaran kode etik yang telah dibuat oleh teman-teman DKPP universitas. Boleh next? Kita masuk ke Panwaslu, yaitu Panitia Pengawas Pemilu. Boleh next lagi? Nah, ini teman-teman, jadi Panwaslu itu terdiri di 3 bagian ya. Dia ada di tingkat universitas, ada juga di tingkat fakultas, dan juga ada di tingkat prodi gitu ya. Di mana masing-masing ini sama ya, mengawasi jalannya pemilu Panwaslu itu. Dan biasanya Panwaslu itu juga berasal dari teman-teman legislatif seperti itu. Nah, siapa saja sih yang bisa menjadi Panwaslu itu sendiri? Nah, kalau Panwaslu dari universitas itu biasanya 2 orang perwakilan dari tiap fraksi. Fraksi itu adalah fakultas ya. Jadi perwakilan dari fraksi fakultas yang ada di MTM UNJ, entah itu dia dari anggota MTM UNJ ataupun dari luar MTM UNJ yang direkomendasikan gitu. Tapi jumlahnya 2 orang. Nah, kemudian kalau Panwaslu fakultas itu adalah 1 orang perwakilan dari tiap prodi, dari setiap fraksi atau yang direkomendasikan oleh teman-teman fraksi di BPMF UNJ kayak gitu. Jumlahnya hanya 1. Kemudian juga ada Panwaslu Prodi. Nah, Panwaslu Prodi ini adalah 1 orang perwakilan yang direkomendasikan oleh fraksi ya, oleh fraksi yang ada di BLMP, LLMP, LPMP ataupun DPM. Jadi teman-teman Panwaslu ini memang jumlahnya tidak sebanyak KPU karena dia yang nantinya akan mengawasi gitu ya jalannya KPU. Dan Panwaslu sendiri biasanya juga ada strukturnya. Tapi itu biasanya dari internal, tidak diekspos. Biasanya nanti ada bagian tim HPD ataupun humas, ada juga nantinya pembagian jadwal ngawasin kayak gitu ya. Itu nanti akan diatur lebih lanjut oleh ketua KPU dan badan internal si Panwaslunya itu sendiri. Oke, boleh next. Nah, kita masuk ke tugas dan kewajiban ya. Tugas dan kewajiban Panwaslu kayak gitu. Nah, tugas dan kewajiban Panwaslu itu apa aja sih? Yang pertama itu pasti menyusun standar tata laksana kerja pengawasan, tahapan penyelenggaraan pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas pemilu di setiap tingkatan. Jadi dia nanti kalau misalnya Panwaslu Prodi, dia mengawasinya KPU Prodi. Begitupun juga dengan Panwaslu Fakultas, dia juga yang mengawasi pemilu fakultas, dan juga yang terakhir Panwaslu Universitas yang dianya juga akan mengawasi pemilu universitas seperti itu. Tapi dalam koordinasi ya, ibaratnya koordinasi itu biasanya dari Panwaslu pusat gitu ya, nantinya akan mengkoordinir teman-teman Panwaslu dari daerah, dari fakultas maupun juga dengan prodi. Kemudian dia juga yang nantinya akan mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu universitas gitu ya, maupun itu kalau misalnya tadi saya bilang kalau KPU prodi ya diawasinya oleh Panwaslu prodi, begitu juga dengan fakultas dan universitas. Dia juga yang nantinya akan mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dari A sampai Z ya, ibaratnya dari mulai oprek gitu ya, dari mulai teman-teman pengambilan berkas sampai penyeleksian berkas sampai nanti penetapan hasil suara, itu juga masih diawasi oleh teman-teman Panwaslu. Nah, kemudian juga dia yang mengatur pembagian pengawasan pada tiap tingkatan. Oke, boleh next. Kita masuk ke KPU, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Ya, nah ini teman-teman harus tahu bahwa yang tadi saya bilang bahwa pemilu itu ada tingkatannya, tingkat prodi, tingkat fakultas maupun tingkat universitas. Nah, dalam tingkatannya ini dilakukan secara bersama-sama, bukan secara bertahap gitu ya. Bukan berarti pemilu tingkat prodi berarti diselesaikan dulu di prodi, kemudian maju ke fakultas maupun universitas, tidak ya. Tapi semuanya dilakukan secara bersamaan. Tapi biasanya mahasiswa itu mencoblos itu ke TPU
TPU TPU Prodi gitu ya yang sudah disediakan biasanya di gedung kuliahnya masing-masing kayak gitu. Nah, biasanya nanti ketika pemilu itu berlangsung biasanya nanti disediakan 3 kotak. Kotak prodi untuk memilih ketua BEM prodi dan juga ada kotak fakultas memilih ketua fakultas dan juga ada tingkatan universitas gitu ya, ataupun ketua BEM dan pasangannya wakil ketua BEM di tingkat universitas gitu, dan sama-sama kalian mencoblos pada hari itu juga secara bersamaan, nanti dimasukkan ke kotak yang berbeda seperti itu. Oke, boleh next. Nah, di sini teman-teman juga harus tahu bahwa alat kelengkapan KPU ini ada beberapa ya. Biasanya sama sih dengan kepanitiaan pada umumnya, namun di sini yang membedakan KPU dengan panitia lainnya adalah di divisi administrasi dan hukum. Nah, yang pertama pasti ada KPU, ketua KPU gitu ya, yang teman-teman tahu pasti job desk ketua itu apa. Ada bendahara KPU UNJ, ada sekretaris KPU UNJ, ada adhum, divisi acara, divisi logistik, dan juga divisi humas. Nah, mungkin teman-teman semuanya ini udah paham gitu ya. Mungkin saya akan jelaskan apa sih dari si divisi adhum ini. Jadi divisi adhum ini yang nantinya akan menyeleksi pemberkasan teman-teman dari legislatif ataupun eksekutif gitu ya. Mulai dari KTM, dukungan suara dari teman-teman tim dukung, maupun dari pemberkasan grand design dan sebagainya yang nantinya akan diseleksi secara selektif gitu ya, mana sih yang ternyata ada kecurangan ataupun ada kekurangannya, seperti mungkin dari KTM nih, misalnya KTM itu hanya untuk 1 suara gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman memberikan KTM-nya kepada satu pasangan ini ataupun satu calon ini, tidak boleh diberikan lagi kepada calon yang lain gitu. Nah, ini tugas si adhum ini yang untuk nantinya akan menyeleksi mana sih ada KTM kembar gitu ya, KTM yang sama kayak gitu. Yang nantinya juga teman-teman dari adhum ini yang nantinya akan telepon-telepon gitu ya, akan telepon-telepon si tim pendukungnya ini gitu. Bener nggak sih mereka ini memberikan KTM-nya kepada teman-teman si calonnya ini tanpa ada paksaan seperti itu. Jadi biasanya harus ada koordinasi dulu nih sama teman-teman tim pendukung yang memberikan KTM-nya. Jangan sampai teman-teman tim pendukungnya ini hanya hanya memberikan KTM tanpa tahu siapa yang dia dukung gitu. Apalagi sampai dipaksa temennya untuk ayolah ini supaya terpenuhi gitu KTM-nya, nggak bisa kayak gitu. Tapi juga teman-teman dari mahasiswa yang tidak masuk ke bagian dari pemilu gitu ya, yang bisa menjadi tim dukungnya gitu. Oke, boleh next. Nah, di sini ada tugas dan kewajiban KPU. Yang pertama itu pasti dia yang merencanakan penyelenggaraan pemilu gitu ya. Kemudian juga yang nantinya akan melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu. Kemudian juga membuat PKPU. PKPU itu tentang peraturan ya. Peraturan mengenai KPU itu sendiri, minimal tentang pendaftarannya bagaimana, verifikasinya bagaimana, dan penetapan kandidat pemilu gitu ya. Ketua dan juga wakilnya lembaga eksekutif gitu. Begitu juga dengan pendaftaran legislatif gitu, itu biasanya teman-teman dari acara gitu ya yang membuat PKPU. Buat persyaratan administratif bagi calon ketua BEM-nya gitu ya, entah itu BEM prodi, fakultas maupun universitas yang tercantum pada PKPU. Oke, boleh next. Nah, ini kita masuk ke pendaftaran dan penetapan calon kandidat. Boleh next. Nah, ini teman-teman harus tahu bagaimana sih alur penetapan mekanisme gitu ya, mekanisme penetapan calon. Yang pertama pasti calon kandidat ini harus mengambil persyaratan administrasinya dulu dari teman-teman adhum KPU gitu ya, yang harus ibaratnya apa ya, ada buktinya gitu ya, kalau pada hari itu teman-teman si calon ini telah mengambil berkas kayak gitu, dan pemberkasannya ini nggak harus si orangnya ini yang mengambil, maksudnya si calon peserta pemilunya, tapi boleh juga diwakilkan. Setelah mengambil, kemudian teman-teman dari calon kandidat ini verifikasi berkas oleh teman-teman adhum KPU. Setelah mungkin berkasnya lengkap atau tidak
gitu ya. Kalau misalnya mungkin dia mengumpulkannya belum deadline, biasanya akan dikasih tahu sama teman-teman adhum bahwa masih ada pemberkasan yang kurang gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman peserta pemilu ini mengumpulkannya deadline dalam waktu yang sudah habis gitu ya, sudah tidak lagi diberi waktu, maka verifikasi berkas otomatis gugur. Jadi teman-teman peserta pemilu tidak layak untuk melanjutkan pemungutan suara gitu. Kemudian setelah verifikasi berkas, semua berkasnya sudah ternilai gitu ya, ibaratnya calon yang akan diadakannya sidang gitu. Penetapan calon ini harus dihadiri juga oleh teman-teman tim suksesnya, si orangnya yang bersangkutan, si calonnya, dan juga biasanya ada beberapa undangan yang diundang oleh teman-teman KPU. Kemudian setelah nanti penetapan calon, biasanya akan penetapan tim kampanye yang juga sekaligus penetapan nomor urut dalam satu hari itu gitu. Oh ya, informasi juga bahwa semua timeline itu biasanya sudah diatur oleh teman-teman KPU pusat ataupun KPU universitas. Jadi KPU fakultas dan juga prodi itu biasanya tinggal eksekusi ataupun hanya menentukan bahwa kapan sih terjadinya sidang penetapan kayak gitu. Tapi biasanya teman-teman dari pusat itu memberikan waktu range-nya gitu ya. Misalnya dalam waktu seminggu ini harus udah mulai ditetapkan. Nah, teman-teman fakultas dan juga prodi hanya bisa menentukan kapan gitu ya yang harus diadakannya pengambilan nomor urut dan sebagainya. Dan biasanya teman-teman dari Humas KPU yang nantinya akan press release siapa saja sih teman-teman dari peserta pemilu ini yang berhasil lolos, itu entah itu eksekutif maupun juga legislatif gitu. Oke, boleh next. Nah, kita masuk ke mekanisme pengambilan dan penyerahan surat suara gitu ya. Jadi pertama pasti perlengkapan dulu, perlengkapan pemungutan suara yang masing-masing tingkatan itu diambil dari KPU masing-masing. Biasanya teman-teman P3S gitu ya, yang nantinya akan menjaga TPU, yang nantinya juga akan mengambil kotak suara yang biasanya ada di universitas, di fakultas, dan juga di prodi. Nah, biasanya juga meminta bukti penerimaan pengambilan gitu ya. Setelah menerima bukti penerimaan pengambilan, baru perlengkapan pemungutan suara dikembalikan di sore hari nih. Biasanya misalnya dibukanya jam 8, biasanya jam 3 tuh sudah selesai ditutup. Nah, itu kotak suara yang masih disegel tidak boleh dibuka. Tidak boleh dibuka sampai pada akhirnya nanti akhir dari pemilu itu baru boleh dibuka ketika perhitungan suara, supaya tidak terjadi lagi kecurangan ataupun jumlahnya yang tidak sesuai gitu. Kemudian setelah dikembalikan di sore hari, menerima bukti pengembaliannya kayak gitu. Oke, boleh next. Nah, di sini ada syarat sahnya surat suara gitu ya. Kalau misalnya kita secara offline gitu, itu biasanya nanti ada terdapat stempel KPU atau stempel resmi kertas suara oleh teman-teman P3S gitu ya yang berjaga di TPU-nya. Kemudian juga ada sekurang-kurangnya ditandatangani oleh petugas KPU dan juga menggunakan alat pencoblos surat suara yang disediakan. Kemudian dicoblosnya juga diberi tanda gitu ya di salah satu kandidat yang sudah tersedia. Biasanya nanti ada foto dan juga ada kotaknya gitu. Jadi jangan sampai nanti keluar dari kotaknya. Tapi kalau misalnya coblosannya lebih dari satu, misalnya hanya di kolom itu juga tetap sah. Nah, dia juga lubang hasil pencoblosannya terdapat pada surat suara yang tidak rusak gitu ya. Terus dan juga ada pada surat suara tidak ada tulisan atau catatan lainnya termasuk gambar atau coretan, dan juga tidak rusak dan dapat dikenali pilihannya gitu ya, yang dimaksud tuh siapa kayak gitu. Kemudian ada tanda coblosnya itu juga terdapat pada satu kotak aja gitu ya, yang memuat satu pasangan kandidat. Kemudian tanda coblosnya terdapat dalam salah satu kotak segi 4 yang memuat nomor, foto, dan juga nama kandidatnya, dan juga ada tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi 4 yang memuat nomornya, foto, dan nama kandidat, dan juga ada tanda coblos yang tembus secara garis lurus atau simetris sehingga terdapat 2 hasil pencoblosan atau lebih pada surat suara gitu ya, sepanjang tidak mengenai kolom kandidatnya gitu. Jadi itu masih termasuk sah selagi surat suaranya itu tidak rusak gitu. Nah, juga kalau misalnya ada kasusnya seperti ini, mungkin ada ketua BEM yang tidak ada tidak ada saingannya gitu ya. Entah itu karena dia gagal pasangannya, maksudnya saingannya ini gagal ketika
pemberkasan ataupun memang tidak ada sama sekali yang mengambil, maka pemilu akan tetap berjalan tapi dengan kotak hitam seperti itu. Jadi kalau misalnya si kandidatnya satu-satunya ini menang, maka tidak perlu diadakannya lagi pemilu. Namun apabila yang menangnya ini adalah kotak hitamnya gitu ya, ibaratnya kotak hitamnya, maka perlu diadakannya pemilu ulang kayak gitu. Jadi jangan sampai nih teman-teman KPU diusahakan supaya calonnya memang lebih dari satu gitu. Karena kalau misalnya cuma satu juga kasihan juga pemilihnya yang nantinya nggak bisa memilih gitu ya, tidak bisa memilih siapa yang mau dipilih, orang tinggal satu, saingannya adalah kotak hitam seperti itu. Dan juga teman-teman KPU harus jeli nih gitu untuk pada akhirnya ketika teman-teman KPU sudah menentukan timeline-nya, jangan sampai timeline-nya ini dilanggar oleh peserta pemilu. Misalnya belum memasuki kampanye, tetapi ternyata ditemukan teman-teman dari peserta pemilu beserta tim kampanyenya ini telah melakukan kampanye gitu ya, kampanye terselubung. Entah itu hanya sekedar sekedar kayak dia ke temennya melalui broadcast, melalui PC gitu ya, personal chat, itu juga termasuk pelanggaran. Maka teman-teman KPU ini yang sebenarnya harus bersifat netral dan juga harus mengeksekusi gitu ya pembagian pengawasannya terhadap teman-teman dari peserta pemilu supaya tidak ada kecurangan di lapangan seperti itu. Sebenarnya banyak sih ya, mungkin bisa di next, ini kayak udah slide terakhir juga. Jadi sebenarnya banyak gitu ya kasus-kasusnya yang terjadi pada pemilu itu sendiri gitu, dan beraneka macam gitu pelanggarannya gitu. Dan yang tadi saya bilang kalau misalnya tidak bisa ditangani oleh teman-teman KPU, maka akan naik ke tingkat Panwaslu. Kalau misalnya dari teman-teman Panwaslu ini tidak bisa menangani gitu ya, maka akan dilempar lagi ke DKPP di tingkat universitas kayak gitu. Dan apalagi ya, biasanya waktu itu saya juga pernah menemukan kasusnya itu adalah dari teman peserta pemilu. Dia ini sudah mencuri start dari kampanye gitu ya. Dia bilang, enggak kok ini cuma tes doang, tes gitu alasannya. Tapi secara terang-terangan teman-teman dari Panwaslu maupun KPU itu menemukan buktinya bahwa dia telah kampanye gitu ya, kampanye di sosial medianya kayak gitu. Nah ini perlu ditindaklanjuti, entah itu dia diberi sanksi ataupun diberi peringatan seperti itu. Tapi kasusnya si anak ini kayak entah malu atau gimana, sebelum akhirnya teman-teman KPU-nya ini mencopot dia sebagai calon kandidat, dia sudah mengundurkan diri terlebih dahulu kayak gitu ya. Yang mungkin entah dia menutupi malunya atau bagaimana, saya kurang ngerti, cuman kasusnya gitu. Jadi ketika dia sudah hampir dinyatakan sebagai calon kandidat ketua BEM, tapi dia melanggar gitu, mencuri start kampanye yang pada akhirnya dia malu sendiri dan akhirnya mengundurkan diri sendiri dari calon kandidat. Nah ini yang sebenarnya teman-teman KPU maupun Panwaslu maupun DKPP yang harus menindaklanjuti gitu ya. Jangan sampai ada kampanye hitam, jangan sampai ada kecurangan, apalagi sampai menghina, mengejek sara yang membuat kita tuh menjadi perpecahan gitu ya. Ibaratnya kan kita diadakannya pemilu ini supaya belajar gitu ya, apalagi ada asas pemilu ya, luber jurdil, yang mana kita juga pasti belajar gitu sebelum akhirnya kita akan menerapkan pemilu beneran gitu ya. Makanya kenapa saat SMP, saat SMA, saat kuliah pun kita diajarkan bagaimana pemilu yang baik dan benar gitu, supaya ya itu tadi ya, supaya kita juga paham gitu. Makanya diberi pencerdasan mengenai pemilu itu sendiri. Dan juga tadi jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut teman-teman KPU, teman-teman peserta pemilu maupun elemen-elemen yang ada di dalamnya. Dan juga teman-teman harus tahu bahwa teman-teman dari KPU itu harus bersifat netral. Jangan sampai condong, meskipun sahabatnya sendiri mungkin ya yang maju menjadi ketua BEM, jangan sampai ada kecenderungan atau kecondongan teman-teman untuk mendukung sahabat teman-teman kayak gitu. Tapi teman-teman dari panitia KPU ini harus bersifat netral gitu ya. Apalagi biasanya ketua KPU itu sendiri harus keluar dari organisasi. Tapi kalau misalnya cuman panitia, itu biasanya cuma nonaktif aja dari organisasi gitu. Mungkin itu aja dari saya, semoga ilmunya bermanfaat gitu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Kak Nopiana atas penyampaian materinya.
tentunya sangat bermanfaat bagi kami semua. Kemudian apabila dari teman-teman peserta ada yang ingin ditanyakan atau masih belum memahami materinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Noviana. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau izin tanya Kak. Tadi kan udah detail banget ya Kak tentang terkait pemilu. Nah, yang mau saya tanyakan itu pada saat pandemi seperti ini kan kita online banyak hal yang online. Kemudian untuk terkait pemilu online itu bedanya di mana ya Kak kalau sama pemilu yang offline? Kalau offline kan mungkin sudah jelas menggunakan perangkatnya, kemudian pelaksanaannya. Cuman kalau online untuk tetap memastikan pemilu itu luber jurdil tuh gimana ya Kak? Sesuai dengan ketentuan. Terima kasih. Ya, tadi siapa yang nanya namanya? Oh iya, nama saya Adila Joya Kak. Adila, panggilannya Adila ya? Joya. Oke ya. Oke, Ya. Joya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saya belum menjelaskan mengenai mekanisme pemilu secara online gitu ya. Sebenarnya sengaja sih biar teman-teman nanya kayak gitu ya mengenai mekanisme pemilu secara online ini. Nah, memang menjadi apa ya? Entah ini sebuah ujian atau sebuah kenikmatan gitu ya yang pada akhirnya kita diberi ujian untuk sama-sama menghadapi pandemi ini yang akhirnya kita melaksanakan segala kegiatan termasuk salah satunya itu pemilu ini harus secara online gitu ya. Mulai dari mungkin dari kita kuliah juga udah online, PKKMB, bahkan PKMP pun sekarang hari ini adalah online. Dan gimana sih caranya mekanisme pemilu ini apalagi secara online ini tetap terjaga, asas pemilunya tetap terjaga juga dan esensi dari pemilu itu sendiri tidak berkurang gitu ya. Sebenarnya mekanisme pemilu ini memang sedang lagi digarap juga oleh teman-teman KPU pusat bagaimana pada akhirnya mekanisme pemilu ini akan tetap berjalan meskipun secara online. Tapi yang saya tahu dari laporan teman-teman KPU pusat yang mungkin belum resmi gitu ya, belum ketok palu. Tapi yang saya tahu teman-teman dari KPU UNJ ini juga nggak beda jauh dari teman-teman KPU atau Pemira ya. Kalau misalnya di IPB gitu ya, teman-teman IPB itu mereka akan menggunakan e-vote. E-vote itu menggunakan akun Google gitu. Entah mereka menggunakan pihak ketiga ataupun dari orang teman-teman KPU-nya sendiri. Apa sih entah nanti dari teman-teman KPU sendiri yang nantinya akan mengeksekusi pemilihan umum ini sendiri atau dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah Pustikom. Nah, teman-teman itu akan diberikan akun siakat yang nantinya akan mencoblos gitu ya ataupun memilih ketua BEM seperti itu. Cuman saya belum tahu nanti jadinya akan menggunakan akun Google ataupun akun siakat itu sendiri. Cuman pasti ada pro dan kontranya. Kalau misalnya kita menggunakan akun siakat itu akan ribetin lagi dari Pustikomnya gitu ya atau nanti ada pembayaran dan sebagainya yang mungkin akan mengeluarkan biaya yang nggak sedikit kayak gitu. Apalagi mungkin dari Pustikomnya sendiri juga udah ribet gitu ya, udah kewalahan gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman KPU akan menggunakan jalur Google ya, pakai email gitu. Pakai email mungkin akan bisa juga, tapi mungkin akan ekstra dari teman-teman KPU untuk mengkontrolnya supaya grafik kenaikan dari e-vote itu sendiri tidak membludak ataupun kena hack gitu ya. Makanya nanti mungkin akan diadakannya juga pengawasan selama 24 jam. Pokoknya saya kurang ngerti sih ya, mungkin ini teman-teman yang ngerti teknologi gitu ya, cuma saya dapat info sih seperti itu gitu, untuk menggunakan e-vote-nya itu tetap terjaga, nanti akan diadakan dari teman-teman KPU itu untuk menjaga supaya tidak ada kecurangan seperti itu. Tapi baiknya lagi, informasi baiknya kita tidak perlu lagi print kertas gitu ya, membuang-buang kertas yang akhirnya kita juga bisa menghemat nih, nggak perlu lagi mengurangi penebangan pohon juga gitu ya, mengurangi kertas gitu, karena cuman sekali pakai terus buang kayak gitu, udah nggak bisa dipakai lagi, dimanfaatkan juga apa gitu kan, palingan menjadi bungkus gorengan dan sebagainya gitu kan, akhirnya mungkin ada positif dan negatifnya gitu, dan bagaimana masih bisa tetap terjaga, insya Allah akan tetap terjaga gitu ya, terutama dari kerahasiaannya gitu, kan ditakutkannya juga kalau misalnya secara online itu bisa aja nanti adminnya kan yang bisa melihat nih si orang ini memilih pasangan ketua BEM nomor berapa gitu. Tapi saya yakin KPU akan bekerja dengan ekstra gitu yang nantinya
teman-teman dari pemilih itu akan diberikan akun atau menggunakan akun sendiri yang berpassword gitu ya, yang ibaratnya cuma teman-teman aja yang tahu apa passwordnya. Jadi teman-teman masih bisa melakukan luber jurdil secara aman kayak gitu ya. Dan juga begitu juga dengan teman-teman peserta pemilu gitu, ketua BEM ataupun teman-teman dari legislatif yang nantinya akan mendaftar menjadi seorang legislator, mereka pun juga punya akun pemberkasan gitu ya, yang mana nanti teman-teman dari ketua BEM, calon ketua BEM ataupun wakil ataupun teman-teman legislator ini dia yang hanya memiliki akunnya gitu ya, ibaratnya passwordnya gitu. Jadi teman-teman KPU itu tidak mengetahui apapun mengenai passwordnya kayak gitu. Jadi nanti ketika sudah perhitungan suara ataupun sudah mulai verifikasi berkas, baru nanti dibuka kuncinya dan itu secara terbuka juga kayak gitu. Nah juga pemilihan perhitungan suara gitu ya. Mungkin nanti juga ada yang mengira bahwa pemilihan suara mah pasti udah pastilah, udah nggak usah dihitung lagi, juga udah ada grafiknya. Nanti pemenangnya siapa udah secara otomatis. Ya memang benar, mungkin dengan teknologi salah satu teknologi kecanggihannya seperti itu ya, sudah bisa langsung. Tapi jangan khawatir, karena yang saya tahu juga dari teman-teman KPU akan streaming YouTube, di mana nanti pemilihannya secara terbuka, nanti akan di-share screen gitu ya, mungkin akan diundang beberapa saksi masuk ke dalam Zoom yang pada akhirnya nanti kita menghitung perhitungan suara ini secara bersama-sama. Jadi alurnya akan sama pada umumnya dari mulai pemberkasan sampai perhitungan dan bahkan sampai penetapan, tetapi tidak menghilangkan esensi dari asas pemilu itu sendiri. Jadi teman-teman di luar pemilu, maksudnya dari perangkat pemilu, mahasiswa gitu seperti kita bisa melihat bahwa memastikan bahwa pemilu ini masih tetap berjalan dengan aman dan baik, tidak ada kecurangan di dalamnya. Makanya bagaimana nih caranya gitu ya, ya tadi saya bilang bahwa nanti akan ada kerja ekstra juga dari teman-teman KPU, Panwaslu maupun DKPP. Seperti Terima kasih banyak Kak atas jawabannya, sangat-sangat jelas, bisa dimengerti dengan baik. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Baik, dari peserta lain apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin dari teman-teman peserta sudah cukup jelas ya tentang materi mekanisme pemilu pada siang hari ini. Baik, sebelum mengakhiri sesi diskusi pada siang hari ini, saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu pada materi kali ini, yaitu mengenai mekanisme pemilu. Pada mekanisme pemilu ada beberapa perangkat pemilu. Yang pertama yaitu ada peserta pemilu, yang kedua ada DKPP, yang ketiga ada Panwaslu, yang keempat ada KPU, dan yang terakhir tentunya ada pemilih. Kemudian dari peraturan OPMA Wadi UNJ diatur oleh nomor 03 tahun 2006 tentang pemilihan umum lembaga eksekutif mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan peraturan OPMA UNJ. Kemudian nomor 04 tahun 2007 tentang pemilihan umum lembaga legislatif mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Kemudian ada beberapa jabatan yang harus melalui pemilu UNJ. Di antaranya ada pemilu eksekutif yang terdiri dari ketua BEM dan wakil ketua BEM secara berpasangan. Kemudian ada ketua BEM mahasiswa prodi. Kemudian ada pemilu legislatif yang terdiri dari anggota MTM UNJ, anggota BPM Fakultas, dan anggota LLMP. Kemudian ada tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu. Yang pertama ada pembukaan pansel, yaitu panitia seleksi, kemudian pembentukan DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Yang ketiga ada pembentukan Bawaslu atau Panitia Pengawas Pemilu. Yang keempat ada pembentukan KPU, Komisi Pemilihan Umum. Dan yang terakhir yaitu pendaftaran dan penetapan calon kandidat. Terima kasih kepada teman-teman peserta semuanya yang sudah menyimak sesi diskusi kali ini. Akhirnya saya Aditya Adi Nugraha selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih kepada Konoviana
sebagai pembicara yang telah memaparkan materi mekanisme pemilu, dan terima kasih juga kepada Bang Adit selaku moderator yang telah memandu pemaparan materi. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Kak Noviana bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Di penghujung acara, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memandu acara. Tetap semangat dan sampai jumpa di kampus nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang telah menyaksikan video materi mekanisme pemilu ini ya. Jangan lupa untuk mengerjakan post-test dari materi mekanisme pemilu ini. Post-test akan dimulai pukul 7 malam nanti sampai dengan pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di rangkaian acara PKMP berikutnya.